sudah mengatakannya. Tapi kalau Akas sampai masuk ke rumah ini, Ayah, aku berjanji, aku akan patahkan kakinya dan aku akan menggantungnya di situ. Aku juga sudah bilang hal itu secara langsung kepadanya. Secara langsung? Maksudnya? Ayah, kami bertemu dengan Akas dan Ria di restoran. Sachin dan Akas bertengkar, tapi Ria membela Akas. Ya ampun, Ria melakukan itu. Lihat itu, siapa yang akan datang ke rumah ini kalau dia bersikap kasar seperti itu? Hentikan semua drama ini. Aku sudah bilang aku tidak akan inginkan gadis itu di rumah ini. Dan Ayah, jangan dengarkan dia yang emosional. Dia hanya mencoba meyakinkan Ayah. Dialog-dialog seperti itu tidak akan berhenti dalam kehidupan nyata. Jangan lakukan ini, Ayah. Jangan pernah. Kau lihat Pares, dia selalu saja bicara dengan kasar. Dia selalu berdebat terus dengan kita. Apa aku pernah menyuruhmu untuk pergi dari sini dan kau tidak bisa tinggal di rumah ini? Terus kenapa kau yang membuat aturan baru untuk Akas di sini, ha? Katakan, Pares. Ya, baiklah. Tapi kenapa kau teriak-teriak? Ayah, boleh aku mengatakan sesuatu? Masih ada yang ingin kau katakan? Bukankah kau sudah selesai dengan semua yang telah kau lakukan selama ini? Renu, tenanglah. Aku sedang tenang, Pares. Ya, Sayali. Ayah, Akas ingin pulang. Dia sudah menyesali perbuatannya dan dia sudah minta maaf. Ayah, tolong panggil mereka supaya pulang. Sayali, apa kau sudah gila? Biar aku ulangi sekali lagi. Dia tidak akan pernah pulang dan itu adalah keputusan yang sudah final. Sepertinya kau yang sudah tidak waras, Sachin. Apa yang Sayali katakan itu benar? Oh ya ampun, sekarang kau berubah. Jadi bunglon lagi rupanya. Aku rasa dia juga bunglon di kehidupan sebelumnya, Ayah. Dan bagaimana cara Ayah menemukannya? Lihat ini, Ayah. Dia sekarang berada di pihaknya Sayali. Dia bahkan mungkin akan mulai memujanya juga sebentar lagi tanpa ada rasa malu. Tolong kalian berdua diam dulu. Biarkan dia bicara. Lanjutkan. Akas memang sudah melukai harga diri ayah karena perbuatannya. Tapi orang tua harus memaafkan yang muda kalau mereka melakukan kesalahan, kan? Bisakah ayah selamanya menjauh darinya? Ayah, waktu aku menikah dengan Sachin, ayah pernah bilang bahwa perselisihan adalah bagian dari keluarga. Setiap anggota keluarga, entah disengaja atau tidak, pasti pernah menyakiti anggota keluarga lainnya. Tapi apakah kita masih terus menganggap anggota keluarga itu bertanggung jawab? Sampai kapan kita akan melakukan ini dengan Akas, ayah? Ayah, hal seperti ini hanya akan mengganggu kedamaian di rumah. Ya ampun, luar biasa. Benar sekali yang kau katakan, Sayali. Aku tiba-tiba jadi melihat bunglon lagi. Ayah, dengarkan aku dulu. Ini benar-benar tidak terduga. Tapi inilah yang terjadi. Hati-hati dengan istriku dan istrimu, Ayah. Mereka sedang berusaha untuk menipu kita. Akas tidak akan datang, artinya dia tidak akan ada di sini, atau aku akan patahkan kakinya. Masalah ini sudah selesai. Tidak ada diskusi lagi mulai sekarang. Tidak bisakah kau diam saja, Sachin? Sayali, ayah bisa mengerti apa maksudmu. Tapi ayah tidak setuju dengan pikiran. Akas melakukan semua itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Benar. Karena itu, biarkan saja dia menjauh. Pares, tunggu. Ibu, makanlah dulu, makanan sudah siap. Aku tidak mau makan. Ayah sedang menunggu ibu saat ini. Suruh Pares untuk tidak usah menungguku dan makan saja sendiri. Tidak ada yang perlu menunggu di sini. Kenapa ibu melampiaskan amarahnya pada makanan? Terus harus pada siapa? Aku lampiaskan saja padamu. Itu tidak ada gunanya sama sekali. Ibu, tapi aku salah apa? Kau sendiri kan yang telah menikahkan mereka waktu itu? Kau juga yang mengatur semuanya, iya kan? Aku tidak pernah menikahkan mereka. Aku juga akan senang kalau bisa melihat mereka pulang ke sini. Itu tidak ada gunanya. Benar-benar tidak ada. Kalau kau benar-benar mau, maka kau bisa meyakinkan semua orang. Tapi tidak, karena kau hanya sedang bersandiwara. Aku tahu sebenarnya kau ingin menguasai rumah ini. Kau menginginkan yang lebih banyak sebenarnya di sini. Ibu sudah salah paham. Aku tidak menginginkan hal itu. Aku akan senang kalau Ria mau diajak pulang ke sini. Tapi masalahnya adalah tidak ada satupun yang mau mendengarkanku.
kita masih bisa mencoba untuk membujuk ayah nanti. Sementara itu aku mohon makanlah dulu. Sudah cukup sandiwaranya. Jangan bertingkah seolah-olah kau benar-benar peduli kepadaku. Kau boleh menyajikan makanan untuk orang lain. Pergilah, aku tidak akan datang ke sana. Pergi saja dari sini. Ayo pergi. Kenapa, nak? Reno tidak mau datang untuk makan malam? Iya, ayah. Dia belum makan dari tadi siang. Reno? Reno? Ibu, makanannya sudah siap. Tidak ada yang mengajak kami untuk makan. Semua orang hanya khawatir soal makan saja. Cepat habiskan saja makanannya. Ayo. Ayah, Dia tidak akan makan sampai dia melihat Akas pulang. Dia memang seperti ini. biarkan saja dia lapar. Ibu, jangan sampai melewatkan makannya. Itu tidak baik untuk kesehatan ibu. Hidup ini sudah tidak ada artinya. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Tidak ada gunanya hidup ketika anak-anakku tidak ada di sini. Ibu, aku kan anak ibu. Dan aku ada bersama ibu di sini. Terus Akas, dia bukan anakku. Dia menyukai seorang gadis dan kemudian dia menikahinya. Lalu kenapa? Reno, apa yang kau inginkan? Aku harus apa? Akas dan istrinya, maksudku menantu perempuan termuda di sini. Aku ingin mereka berdua ada di rumah ini. Kalau tidak, jangankan makan, minum pun aku tidak mau. Tejas, Sachin, kemari. Ada apa ya? Kau lihat, ibumu sekarang bertingkah keras kepala seperti anak kecil. Iya, ayah bisa mengerti cinta dan ketertarikannya pada Akas. Cinta dan ketertarikan omong kosong. Dia hanya sedang sandiwara saja. Semuanya itu palsu, ayah. Tidak, Sachin. Sebagai seorang ibu, Renu tidak salah. Bukan itu yang ayah khawatirkan. Yang ayah khawatirkan adalah Joy. Apa yang dia katakan pada ayah, apa yang dia lakukan, ayah tidak bisa melupakannya. Tidak akan bisa. Karena itulah, ayah tidak bisa mengambil keputusan. Sekarang katakan, ayah harus bagaimana? Ayah, aku akui apa yang Akas lakukan itu salah. Tapi itu bukan sepenuhnya kesalahan dia. Dan apa yang terjadi sudah terjadi. Tapi mau sampai kapan kita menjauhkan Akas dari rumahnya? Seorang ibu bisa mengerti bagaimana rasanya jauh dari anaknya. Aku bisa memahami penderitaan ibu. Begitu ya? Kau bisa mengerti? Tolong jelaskan bagaimana kau bisa memahami penderitaannya. Karena seorang ibu pasti bisa memahami penderitaan ini, kan? Sachin, sebagai wanita dia sudah mengatakan itu. Jangan tanyakan pertanyaan yang tidak relevan dengannya. Tejas, bagaimana menurutmu? Akas telah menikahi seseorang yang berasal dari keluarga kaya. Kalau dia kembali, maka tidak ada yang akan menghormatiku di rumah ini. Tapi ibu ingin Akas kembali ke rumah. Dan aku tidak bisa melakukan apapun di rumah ini tanpa bantuan ibu. Jadi aku harus mendukung keputusannya. Ada apa, Tejas? Apa yang kau pikirkan? Tidak apa-apa ayah, aku hanya mau bilang bahwa karena ibu bersikeras, aku merasa kasihan padanya. Apapun yang ayah dan ibu putuskan, aku setuju saja. Saya lihat kau sudah mengungkapkan pendapatmu sendiri sebelumnya. Sachin, sekarang katakan, bagaimana menurutmu?
Ayah, aku bilang apa tadi? Kita sudah membahas tentang hal ini. Aku dan ayah tidak ingin Akas ada di rumah ini. Aku tidak akan mengubah jawabanku. Jawabanku tetap sama. Apapun yang mereka katakan, mereka hanya ingin mempermainkan emosi ayah. Jangan terpengaruh sama mereka. Jangan lupa, yang menciptakan semua masalah sampai seperti ini adalah Akas. Ini, manusia satu ini, pengantin pria yang kabur. Dia kabur dengan uang ayah, meninggalkannya sendirian di altar pernikahan. Setelah dia berkeliling jadi gelandangan di jalan, akhirnya aku mengizinkannya pulang. Itu sudah lebih dari cukup. Mereka yang tidak bisa menghormatimu, ayah, harus keluar dari rumah ini. Tidak perlu ada diskusi lebih panjang lagi. Akas tidak akan pulang. Ibu, aku mohon tunggu dulu. Kalau menurut ayah pendapatku ini salah, tolong beritahu aku, ayah. Ayah, semua orang di keluarga ini mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi. Tapi ayah adalah orang yang selalu memikirkan keluarga. Bagi ayah, keluarga adalah yang utama. Apapun yang menurut ayah benar, ambillah keputusan itu. Yang ayah putuskan pasti baik untuk semua. Sayang Li, sebenarnya apa yang kau bilang? Kenapa kau malah membuat ayah bingung? Tidak ada yang bertanya padamu. Tidak, Sachin. Saya Li benar. Kita tidak boleh menyimpan dendam terhadap siapapun. Seiring bertambahnya usia, kita akan semakin menyadari bahwa kita tidak akan bisa memaksakan keputusan kita kepada orang lain. Bahkan meski orang itu putramu sendiri. Ya baiklah. Yang terjadi telah terjadi. Akas dan gadis itu, mereka bisa pindah ke sini. Di pikiran ayah. Tapi apa yang dikatakan Sayali telah menunjukkan jalannya pada ayah. Bahwa tidak ada yang lebih penting daripada keluarga. Haruskah aku telepon Akas dan memintanya pulang? Tunggu. Lupakan dulu sebentar soal Akas. Tapi... Renu, apa kau ingat apa yang dikatakan Joy dan istrinya padaku? Orang yang anaknya antisosial sama sekali tidak pantas untuk dihormati. Apalagi kalian melakukan semua ini hanya demi uang kami, iya kan? Mereka sudah menuduhku membuat Akas mengejar putri mereka hanya demi mendapatkan harta dan uang mereka. Dengar Renu, kalau kita sampai membawa putrinya Joy ke rumah kita sekarang, maka tuduhan Joy akan terbukti benar. Akas hanya bisa kembali dengan satu syarat saja. Syarat? Seperti apa syaratnya? Joy dan istrinya harus datang ke sini bersama putri mereka dan mengatakan